Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas geografi pada materi bencana dan adaptasi kebencanaan. Hai, perkenalkan, aku Miss Mina. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai jenis dan karakteristik bencana alam. Sebelum memulai, di sini Miss Mina akan memberitahukan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang harus dicapai pada materi ini. 1. Capaian pembelajaran. 1. Peserta didik mampu menyampaikan, mengomunikasikan ide antar mereka, dan mampu bekerja secara kelompok ataupun mandiri mengenai jenis dan karakteristik bencana alam. 2. Pada akhir fase, peserta didik mampu mengidentifikasi, memahami, mengolah, dan menganalisis, serta memaparkan ide tentang jenis dan karakteristik bencana alam. 2. Tujuan pembelajaran. Melalui pembelajaran discovery learning, siswa mampu menganalisis dan mampu mengidentifikasi jenis dan karakteristik bencana alam. Pernahkah di tempat tinggal kalian mengalami bencana alam? Apa yang kalian rasakan saat terjadinya bencana? Lalu, bencana alam itu apa sih? Bencana atau yang disebut disaster merupakan fenomena yang terjadi karena adanya pemicu, ancaman, dan kerentanan sehingga menimbulkan terjadinya resiko. Bencana dapat terjadi karena adanya dua kondisi, yaitu hazard adalah gangguan yang mengancam dan merusak. Vulnerability, yaitu kerentanan yang dirasakan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, menggolongkan bencana ada tiga, yaitu bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Selanjutnya, jenis dan karakteristik bencana alam. Bencana alam tergolong menjadi tiga, yaitu bencana alam geologis, bencana alam klimatologis, dan bencana alam ekstraterestrial. Bencana alam geologis. Bencana geologis adalah bencana alam yang terjadi di permukaan bumi akibat tenaga dari dalam bumi. Gunung meletus memiliki karakteristik. Letusan gunung api dapat berupa awan panas, lontaran material pijar, hujan abu lebat, lava, dan banjir lahar. Dapat merusak struktur bangunan. Aliran lava dapat mengakibatkan kebakaran. Sebaran debu vulkanik dapat menjangkau areal yang luas. 2. Longsor memiliki karakteristik munculnya retakan-retakan di lereng yang sejajar dengan arah tebing, biasanya terjadi setelah hujan. Munculnya mata air baru secara tiba-tiba, tebing rapuh dan kerikil mulai berjatuhan, halaman atau dalam rumah tiba-tiba amblas. 3. Gempa bumi memiliki karakteristik berlangsung dalam waktu yang sangat singkat. Akibatnya dapat menimbulkan bencana lain, berpotensi terulang kembali, belum dapat diprediksi. 4. Tsunami memiliki karakteristik kejadiannya tidak terduga, gelombang merambat dengan kecepatan yang berbanding lurus dengan akar kedalaman akar perairan. Ketinggian gelombang tsunami berbanding terbalik dengan kecepatannya. Bencana alam klimatologi. 1. Banjir memiliki karakteristik kejadiannya dapat berlangsung lambat, cepat, atau tanpa peringatan. Terkait dengan musim, dampak merusak tergantung pada tinggi air, lamanya genangan, material yang hanyut, dan tingkat kepekatan atau endapan lumpur. Dapat mengakibatkan kerusakan struktur bangunan dan infrastruktur. 2. Badai. Badai menjadi ancaman potensial utama karena prevalensinya,
ukuran daerah yang hancur dan skala kerusakan yang diakibatkannya. 3. Kekeringan. Rendahnya curah hujan rata-rata dalam satu musim. Rendahnya pasokan air permukaan dan berkurangnya persediaan air tanah. Konsumsi air secara besar-besaran oleh industri maupun individu. Kerusakan wilayah tangkapan air dan sumber-sumber air. 4. Kebakaran hutan. Secara alami, kebakaran hutan terjadi pada musim kemarau, sambaran petir, gas metana yang keluar dari singkapan batu bara di lahan gambut, dan lava pijar dari letusan gunung api. Kebakaran hutan disebabkan oleh aktivitas manusia, yaitu pembukaan lahan baru untuk ladang berpindah maupun perkebunan. Bencana alam ekstraterestrial. Bencana ini terjadi karena asteroid, meteoroid, dan komet yang melintas di dekat bumi, memasuki atmosfer bumi, dan menghantam bumi. Nah, itu tadi mengenai siklus penanggulangan bencana alam. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semangat dan terima kasih.